Islam dibaptis paksa semua. Itu kalau agama dibawakan lewat jalur politik, Pak. Makanya politisasi agama itu saya nggak pernah setuju. Makanya kemudian kalau ingin memajukan Islam, majukan dengan ilmu pengetahuan. Nih, Islam pernah berjaya dalam ilmu pengetahuan sejaya-jayanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para masyayikh, para habaib, para ulama, para tokoh agama, juga dari teman-teman PCNU, MWCNU beserta seluruh Banom-Banom NU, Muslimat, Fatayat, dan dari Forkopimcam yang hadir di sini, juga dari Polsek, dari Koramil, teman-teman dari Polres, dari Kodim, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam majelis ini. Terima kasih, saya sudah diundang. Ini pertama kali saya sebenarnya untuk memberikan beberapa materi di Kabupaten Lumajang. Saya sendiri sebenarnya bukan Gus Islah, saya bukan Gus, saya orang biasa, bukan kiai juga, bukan. Bapak saya bukan kiai, yang kiai kakek saya, kakek-kakek buyut saya ya. Kakek saya punya pesantren, dan saya kalau ke Malang atau ke Lumajang ini seperti datang ke rumah sendiri karena banyak saudara. Jadi pondok pesantren Ganjar di Malang dan beberapa di Gondang Legi itu sama kakeknya dengan saya, dari Pakong, dari Madura. Saya asli Madura. Saya lahir di Madura, besar di Madura. Saya sekolah SMA di Madura, kemudian saya hijrah ke Jakarta, kuliah di Fakultas Sastra Universitas Nasional Jakarta. Kemudian saya belajar filsafat dan sejarah Islam di Amerika. Saya tinggal di Amerika 4,5 tahun. Saya juga pernah tinggal di beberapa negara di Arab, di beberapa negara di India, dan saya juga pernah ke Afrika. Hanya ingin tahu kenapa sih kok mereka itu ingin berperang terus. Kenapa sih di Somalia itu kok sesama Islam pun kok berperang terus sampai hari ini di Somalia. Somalia ini satu negara Wahabi semua, Pak. Satu negara Wahabi semua. Ulama-ulamanya kalau nggak lulusan Mekah, lulusan Madinah. Tapi setengah dikuasai pemberontak namanya Al-Shabaab, setengahnya lagi dikuasai oleh pemerintahan Somalia. Ulamanya sama, ijtihadnya sama, manhajnya sama, undang-undang yang dipakai pun sama. Tapi perangnya nggak pernah berhenti. Dan saya sudah 3 kali masuk ke Mogadishu. Saya sudah masuk ke pinggiran Sungai Swahili, perbatasan antara Somalia, Tanzania, dan Kenya. Saya juga pernah ke Republik Afrika Tengah, di mana orang Kristen dan orang Islamnya itu berperang sampai hari ini nggak selesai-selesai. Orang Islamnya itu namanya kelompok Seleka, kelompok Kristennya namanya Anti Balaka. Lalu saya juga ke Sudan. Sudan ini, Pak, merupakan salah satu negara dengan kelompok torikoh paling besar di luar Asia. Semua torikoh hidup, tapi kemudian ada salah satu pemuka torikoh, Cepon Reng Madura. Nah ini kan beda Madura, nah, ada Maduranya, Trekat Cepon. Atau kalau sekarang mungkin Jamiah Zikir. Ini kelompok torikohnya paling hidup di Sudan. Lalu kemudian ada satu ulama pemuka torikoh namanya Hasan Turabi. Ini orang-orang tasawuf, orang torikoh, tapi kemudian dia itu bersekolah ke Sorbonne, ke Perancis. Dia orang moderat. Kemudian dia sekolah ke Inggris, pulang-pulang bawa Wahabi, Pak. Nah nanti saya ceritakan apa sih benda ini, Wahabi ini apa sih sebenarnya, kenapa sih kemudian lahir. Nah ini kemudian berhasil mengubah Sudan menggunakan undang-undang yang tadinya undang-undang yang menurut mereka buatan manusia, kemudian dirubah menjadi hukum hudud. Jadi kalau nyolong, potong tangan kanannya, nyolong lagi, potong tangan kirinya, nyolong lagi, potong kaki kanannya, nyolong lagi, potong kaki kirinya. Yang kemudian undang-undang ini diterapkan di Sudan tahun 83 di bawah Presiden Ja'far Numeir. Apa kemudian akibatnya bagi Sudan? Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Karena apa? Rakyatnya masih melarat, tapi undang-undangnya keras seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Orang nyolong sendal dipotong, orang korupsi dipotong tangannya, orang nyolong mobil dipotong tangannya.
Nah ini kemudian akhirnya yang melahirkan orang-orang cacat, sampai Sudan itu kehilangan satu generasi produktif karena semuanya cacat. Mana bilai potong, kalau sudah dipotong tangannya kan nggak bisa nyetir truk Pak, nggak bisa jadi supir angkot. Akhirnya apa? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang pernah ke Mekah atau ke Madinah atau di Mekah lah, itu yang di pinggiran jihad atau misfalah yang pengemis berjejer bertangan buntung itu dari Sudan semua itu. Akibat apa? Akibat orang-orang lapar yang menggunakan hukum yang konon buatan Allah, tapi hukumnya keras sekeras-kerasnya, yang akhirnya melahirkan orang-orang cacat. Nilai pertobatan itu adalah dengan memotong tangannya. Itulah mengapa dalam berbagai kitab tarikh At-Tabari dan juga berbagai kitab-kitab sejarah termasuk Al-Mas'udi dikatakan Sayyidina Umar pernah mengampuni pencuri onta. Mengampuni pencuri onta, sahabat protes, Umar kan seharusnya itu dipotong tangannya karena dia mencuri onta. Kata Sayyidina Umar apa? Hukum seketat apapun, sekeras apapun, itu tidak akan bisa diterapkan kalau rakyatnya masih kelaparan. Maka kemudian pencuri onta ini diampuni oleh Sayyidina Umar, karena kalau saya potong tangannya, dia tidak akan bisa mencari nafkah untuk seluruh keluarganya. Nah sejak itulah kemudian ada beberapa kesimpulan dari para ahli fikih bahwa hukum yang keras itu adalah kondisional. Apakah hukum yang ketat seperti ini akan menekan angka kejahatan? Belum tentu Pak. Saudi itu kurang kencang seperti apa hukuman seperti ini? Kejahatan masih terjadi. Sudan seperti apa? Sudan kejahatannya nomor 4 paling tinggi di dunia. Artinya pada akhirnya kalau hukum-hukum seperti ini tidak menyelesaikan persoalan, lalu kemudian apa? Orang takut terhadap Islam. Orang merasa ngeri melihat Islam. Orang melihat Tuhan seperti melihat hantu dan menakutkan. Itulah mengapa kemudian orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang selok percaya jedek pangeran, paling tinggi di negara muslim itu di Saudi Pak. Silahkan googling, ada di smartphone. Kenapa orang Saudi ini kemudian tingkat ateismenya paling tinggi? Karena agama digambarkan sebagai agama yang paling menakutkan. Dan kalau kita mau sadar, Saudi ini menggunakan undang-undang buatan Muhammad bin Abdul Wahab untuk dijadikan sebagai undang-undang negara. Hari ini Saudi sadar dengan semua kesalahan itu. Sampai Pak, nih hari kemerdekaan Saudi pun dirubah hari ini. Coba bayangkan, 17 Agustusnya dirubah. 17 Agustusnya dirubah oleh Saudi, yang disebut dengan Yaumit Taksis itu dirubah menjadi 22 Februari. Mengapa Saudi mengubah kemerdekaannya ini? Karena mereka ingin memutus dengan ajaran-ajaran Wahabi itu. Sampai kemudian dia rela memindahkan hari kemerdekaannya tanggal 22 Februari, yang sebelumnya Juni tanggal 18. Nah ini kan kesadaran-kesadaran baru yang kemudian seharusnya orang-orang yang menjalankan ajaran Wahabi di sini seharusnya ikut sadar. Enggak juga, makin jadi mereka malah makin menjadi menggelepar gak karuan. Nah ini kemudian yang harus kita pahami, bahwa apakah kemudian undang-undang yang dibuat di Indonesia ini sebenarnya para ulama dulu, para ulama Muhammadiyah dan para ulama NU ini ngarang-ngarang sendiri? Enggak Pak, enggak. Dari Muhammadiyah dulu ada Ki Haji Mas Mansur, ini tergabung dalam BPUPKI, persiapan untuk merumuskan pasca kemerdekaan itu kira-kira undang-undang kita ini pakai apa. Ada dulu ada namanya Abdul Kahar Muzakir, ada Suki Mansuryo Sanjoyo. Ini orang-orang tokoh para ulama dari Muhammadiyah. Dari NU ada Kiai Wahab Hasbullah, ada Kiai Wahid Hasim, ada Soekarno juga yang mewakili Muhammadiyah. Nah di situ kemudian merumuskan bahwa Indonesia ini tidak boleh menggunakan undang-undang agama sesuai keyakinan agama masing-masing, nggak bisa. Oh, undang-undang Hindu kita terapkan di Indonesia, lah orang Islam apa mau terima? Undang-undang Islam harus kita terapkan, apa orang Hindu, orang Kristen mau terima? Undang-undang yang dilaksanakan di Indonesia ini undang-undang Muhammadiyah, apa orang NU mau terima? Kalau dulu kita menerapkan syariah dulu, apakah orang-orang kita hari ini bisa aman damai seperti ini? Syariahnya versi siapa yang mau dipakai? Coba syariahnya versi Muhammadiyah misalnya, barang siapa yang melakukan tahlilan tangkap sama polisi, orang NU mau nggak? Nggak mau. Syariah, pemahaman syariah
Versi NU diterapkan, barang siapa yang tidak melakukan maulidan penjarakan. Orang Muhammadiyah mau nggak? Nggak mau. Maka dari itulah kemudian diputuskan undang-undang yang bisa menaungi semua keyakinan dan kepercayaan ini dibuat dalam konteks falsafah dasar negara, yang kemudian diputuskan oleh para ulama, para tokoh agama dan tokoh-tokoh nasionalis itu yang disebut dengan Pancasila. Urusan beragamanya di mana? Urusan beragamanya diserahkan kepada masing-masing orang atau komunitas pemeluknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sholat, ya kita ngikutin syariah kita dalam beragama. Wudhu dulu, rukun-rukun sholatnya sesuai dengan keyakinannya. Setelah selesai sampean kan keluar rumah, naik sepeda motor, ketemu lampu merah, ya sampean harus berhenti. Pancasilanya di situ. Kalau nggak berhenti di lampu merah, tabrakan di perempatan. Nah, hukum negara posisinya ada di situ, hukum syariahnya ketika kita melaksanakan ubudiyah dan amaliyah beragamanya. Pancasila tegas di situ, makanya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu fungsi Pancasila. Tapi dari mana sih para ulama ini kok tiba-tiba ujuk-ujuk ngeluarin Pancasila ini, ngarang sendiri ini? Enggak. Ini runutannya panjang, Pak, ke masa zamannya Kanjeng Nabi. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, apa yang dilakukan pertama kali oleh Kanjeng Nabi, oleh Nabi Muhammad? Mendamaikan orang-orang yang berbeda di Yasrib. Itu langkah pertama. Didamaikan dulu mereka. Ada dua suku yang sudah bermusuhan ratusan tahun di Madinah itu. Mulai dari sejak di Yaman, mereka sudah bermusuhan. Kemudian pindah ke Yasrib, tetap musuhan. Dua suku ini namanya suku Aus dan suku Khazraj. Ini kemudian didamaikan oleh Kanjeng Nabi. Ini nggak bisa didiamkan ini. Lalu kemudian didamaikanlah mereka. Yang kedua adalah orang Yahudi dan orang Kristen didamaikan oleh Kanjeng Nabi. Ini kitab sejarah nulis semua. Yang paling sering berantem itu bukan orang Islam dengan orang Yahudi atau orang Islam dengan orang Kristen, Pak. Yang paling sering berantem itu di Yasrib itu adalah orang Kristen dan orang Yahudi. Mereka berebut untuk menjadi pemungut pajak dari kerajaan Persia. Karena sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu, Yasrib masih dalam kekuasaan kerajaan Sasanian dari Persia. Mereka ini selalu berantem karena gini, barang siapa yang bisa memungut pajak, dia akan menjadi orang yang kaya, kelompok yang kaya. Makanya orang Kristen sama orang Yahudi ini selalu berperang untuk menjadi pemungut pajak itu. Tapi kemudian didamaikan oleh Nabi dengan solusi yang sangat sederhana. Udah nggak usah berperang, nggak ada lagi pungutan-pungutan pajak. Orang Islam dikenakan zakat, orang non Islam dikenakan jizyah, selesai dengan entitasnya masing-masing. Lalu kemudian apa yang didamaikan oleh Nabi? Pribumi dan pendatang, yang kemudian kita kenal dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ini adalah upaya Nabi untuk mendamaikan pendatang dan juga pribumi di situ. Nah, lalu untuk mengikatnya ini menggunakan apa Kanjeng Nabi ini? Ini kan tetap berbeda-beda tapi sudah berdamai ini. Lalu kemudian Nabi merumuskan sebuah traktat perjanjian untuk mengikat hak dan kewajiban semua orang yang berbeda ini dengan satu konsep namanya Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini isinya apa sebenarnya? Macam-macam. Ada puluhan pasal. Kesimpulan besarnya adalah satu, ini dalam pandangan Al-Mas'udi ya, disebutkan bahwa Nabi betul-betul memahami bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan Tuhan yang sama. Kalau kita percaya bahwa Allah itu satu, maka kita harus percaya yang menciptakan orang Hindu, orang Kristen, orang Yahudi itu semua adalah Allah yang satu. Qul huwallahu ahad. Nah, ini pandangan Al-Mas'udi. Kemudian yang kedua adalah semua manusia apapun agamanya dan apapun sukunya memiliki harga diri yang sama. Ini Nabi. Kemudian yang ketiga adalah apapun agamanya, apapun sukunya, semua manusia harus dihargai harkat dan martabatnya. Lalu kemudian semua itu diatur secara detail di dalam Piagam Madinah yang kemudian disepakati oleh semua orang apapun agamanya, apapun sukunya di dalam Madinah itu kemudian bersepakat dalam Piagam Madinah. Makanya saya sering membawakan cerita, kalau sampean lihat di YouTube,
salah satu korban perang Uhud itu adalah orang Yahudi, namanya Mukhairik. Nah, ini yang juga kemudian menjadi bantahan saya terhadap kelompok-kelompok HTI ataupun kelompok-kelompok Wahabi yang mengatakan bahwa perang-perang di zaman Nabi itu adalah perang agama. Saya katakan bukan.